Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang perasuransian dan dana pensiun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Saya sendiri Rosa Damayanti. Selanjutnya ada Aditya Firmansyah, disusul oleh Aisyah, lalu Nurul Apiyah, dan Yuniana Anggraini. Perasuransian, pengertian asuransi. Secara bahasa, asuransi berasal dari kata insurance atau assurance Inggris, asuransi Belanda, takaful ta'min Arab yang berarti jaminan atas pertanggungan dan atau saling memikul. Menurut istilah Pasal 246 KUHD menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 2. Fungsi asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko transfer mekanisme, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain, penanggung. 3. Peran asuransi. Peran asuransi adalah memberikan pertanggungan jika di kemudian hari terdapat resiko yang menimpa peserta program asuransi, seperti memberikan pertanggungan bagi ahli waris jika peserta program asuransi meninggal dunia, memberikan pertanggungan jika peserta program asuransi sakit, kecelakaan, kebakaran, kehilangan kendaraan, dan sebagainya. 4. Jenis-jenis usaha asuransi. A. Usaha asuransi terdiri dari 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. B. Usaha penunjang asuransi terdiri dari 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 2. Usaha asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dan penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. 3. Usaha penilaian kerugian memberikan asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. 4. Usaha konsultan aktuaria
yang memberikan jasa konsultan aktuaria. 5. Usaha agen asuransi untuk memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 5. Prinsip kegiatan usaha asuransi. Prinsip kegiatan usaha asuransi secara umum dibagi dua, yaitu asuransi dengan prinsip konvensional dan asuransi dengan prinsip syariah. Perbedaan di antara keduanya sebagai berikut. A. Kepemilikan dana asuransi syariah merupakan hak peserta. B. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil mudharabah bersih dari gerahar, maisir, dan riba. C. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Terdapat beberapa kelemahan asuransi konvensional yang menjadi bagian faktor pemicu lahirnya asuransi syariah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Adanya unsur ketidakpastian, gharar. B. Adanya unsur judi, maisir. C. Adanya unsur riba. 6. Produk asuransi. Produk asuransi adalah produk finansial yang berguna untuk melindungi pemilik asuransi dari resiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan. Ada 5 jenis produk asuransi, diantaranya sebagai berikut. A. Asuransi kesehatan. B. Asuransi pendidikan. C. Asuransi jiwa. D. Asuransi mobil. Dan E. Asuransi properti. Dana pensiun. 1. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 2. Fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun menurut Kedarismaan dan Sri Wahyu 2000 antara lain sebagai berikut. A. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum meninggal usia pensiun dapat diberi uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. B. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. C. Yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan diberikan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sampai sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. 3. Peran dana pensiun. Untuk dapat memahami peran dana pensiun perlu dilihat dalam Komisi Nomor 11 Tahun 1992 sebagai berikut. A. Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional. B. Dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional dan meningkatkan berkelanjutan. C. Dana pensiun dapat pula meningkatkan motivasi ketenagaan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Berdasarkan hal berikut diharapkan dana pensiun dapat berperan secara aktif dalam pembangunan sebagai
salah satu lembaga keuangan himpunan dana, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. 4. Jenis dana pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, pasal 2 bab 2 dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut. A. Dana pensiun pemberi kerja atau BPPK. BPPK adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawan. BPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. B. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangnya. 5. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun sama dengan prinsip kegiatan usaha industri keuangan non-bank lainnya, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional. Dana pensiun syariah merupakan salah satu jenis dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Salah satu di antaranya adalah dana pensiun bank muamalat. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. 6. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun diantaranya adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain sebagai berikut. A. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. B. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Dan C. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Adapun karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain. A. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. B. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Dan C. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar 1. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun. 2. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.